Halo, selamat datang kembali di channel Bengkel 3D. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah mock-up buku, tapi saya akan fokusnya ke pembuatan covernya ya. Dan kita akan membuatnya di Blender versi 3.0.1. Mari kita mulai. Yang pertama kita akan munculkan dulu kubusnya ya. Pencet Shift A, Mesh, dan pilih kubus. Oke, kita scale aja biar agak kecil bukunya. Lalu pencet tanda kutip tunggal yang ada di sebelah kiri angka 1 pada keyboard. Nah, view-view ini akan sering sekali kita pakai ya, jadi jangan lupakan shortcutnya. Atau kalian bisa melihatnya di sini. Kita fokusnya ke tengah aja. Kalau misalkan yang di tengahnya huruf Z, berarti kita sedang ada di view top. Begitupun ketika ada di sumbu X, kita sedang ada di view kanan ya. Begitu seterusnya ya. Oke, kita scale aja ke sumbu Y. Nah, ini untuk menampilkan objek gizmos ini tinggal ke sini aja. Nih, yang ini objek gizmos, tinggal klik aja. Kita ke front dulu, lalu ke edit mode, pencet angka 3 untuk pindah ke face select nih yang ini. Seleksi face bagian ini, dan ini. Jadi ada 3 ya, face yang terseleksi. Kita akan hapus saja, pencet X dan pilih faces. Oke. Setelah ini kita akan menggunakan modifier solidify. Nah, di sini kan berbeda ya ketebalannya. Yang pinggir lebih tebal, sedangkan bagian atas dan bawah malah tipis. Gimana biar sama-sama tebal? Tinggal pencet Ctrl A dan pilih Rotation and Scale ya. Jadi cara untuk mereset rotasi dan scale-nya ya. Karena ini sudah cukup ukurannya, jadi tinggal pencet Ctrl A untuk mengapply ya. Kursornya ada di sini ya. Klik pada bukunya ya atau novelnya, lalu ke edit mode atau pencet tab dan pencet A untuk seleksi semua objeknya, dan pencet U pilih cube projection. Karena ini adalah kubus, jadi pilihnya cube projection ya. Oke, lalu pergi ke menu shading dan klik new. Jangan lupa ke objek mode dulu. Di sini kita namakan atas. Oke, klik aja pada principal BSDF-nya, lalu Ctrl T dan buka desain yang akan kita jadikan contoh sampul ini ya. Saya menggunakan cover novel keturunan Elf karya Priska N.P. Gak tahu siapa dia. Tapi saya dapatnya di Google, jadi tinggal cari aja cover book. Usahakan yang jelas ya warnanya. Kalau yang ini kan warnanya terlihat ungu semua ya, padahal enggak sih sebenarnya kalau di zoom. Kita akan ganti dulu ke preview shading, lalu klik pada face bagian atas. Nah, yang ini ya, kita pencet G dan X. Oke, terus yang ini. Nah, beda kan ada warnanya nih, yang ini kayak warna ungu gitu. Segini, oke, bagus. Lalu kita seleksi bagian pinggirnya. Kita kasih warna yang baru, ganti namanya menjadi pinggir, apapun namanya bebas ya. Kita pergi ke menu shading, lalu bagian ini ada di edit mode. Langkahnya sama ya seperti yang sebelumnya. Bagus, kita pergi lagi ke UV editing. Yang ini kita akan tukar posisinya ke atas jadinya. Nah, kayak gini. Terus yang ini area min 90. Oke, udah sama. Tinggal bagian putihnya harus sejajar dengan bagian yang ada di atas. Oke, kita seleksi bagian atasnya dulu. Pencet G dan Y. Oke, sudah. Tinggal bagian bawahnya. Terus bagian bawahnya kita tambahkan lagi warna. Bawah. Pergi ke menu shading lagi, ke edit mode, terus di sini caranya sama seperti yang sebelumnya ya. Pergi ke UV editing, terus di sini kita tukar lagi posisinya. Bagian ini dulu. Di mana batasnya yang ini? Oke. Terus bagian ini G dan X. Oh, salah ya. sorry. Saya nggak konsen. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat isinya. Pakai plan aja ya. Shift A, Mesh, dan pilih plan. Kita tambahkan modifier solidify biar lebih tebal.
tapi thickness-nya kita tambahkan 0. Nah, segini cukup. Lalu kita play saja. Kita akan pakai modifier array, tapi tidak semuanya ya. Tidak full pakai modifier array, karena laptop saya terlalu kentang. Jadi pasti akan hang. Jangan lupa di save ya. Ini bagian X-nya kita jadikan 0, bagian Z-nya kita tambahkan lagi. Ini faktor itu untuk memberikan jaraknya ya. Jadi jaraknya pengen kayak gimana, mau bebas. Nah, segini cukup karena kita fokusnya ke pembuatan cover. Jadi yang ini kita buat simple aja ya. Segini cukup, kita play aja dulu, tapi bentar. Nah, yang ininya dulu bentar. Kita scale aja. SY. Oke, beres. Sip ya. Udah segini aja, kita play. Dan kita duplikat aja. Shift D, Z. Kalau laptop kalian mumpuni, enakan pakai array aja. Sudah selesai. Lalu kita akan buat panggungnya dulu. Pakai plane juga. Yang ini biar si sampulnya bisa dibuka, kita pakai rigging aja ya. Rigging sederhana, pakai armatur. Yang ini biar nggak tembus. Klik object data properties-nya, lalu buka viewport display-nya. Ganti octahedralnya ke stick. Lalu centang aja in front-nya. Pencet RY 90 derajat. Oke, kita letakkan di sini. Di sampul bagian atas ya. Lalu ke edit mode, kita seleksi armatur bagian belakang ini. Oke, sudah selesai. Oh ya, ini bagian ini jangan sampai ke sini ya, jangan sampai mentok, tapi sampai sini aja. Setelah ini kita satukan ya si sampul dengan armaturnya. Kita klik aja garis miring. Lalu pencet Ctrl P dan pilih with empty group. Lalu seleksi sampulnya ke edit mode atau pencet tab, pencet Alt Z untuk mengaktifkan toggle X-ray ini yang ini. Pencet angka 3 untuk pindah ke face select, seleksi bagian sampul atas, Alt Z lagi untuk menonaktifkan toggle X-ray. Setelah itu pada object data properties klik bondnya, lalu klik assign ke edit mode, seleksi bondnya atau armaturnya, ganti ke pose mode. Kita coba apakah berhasil. Nah, berhasil ya. Klik garis miring lagi. Setelah ini kita akan duplikat aja si bukunya beserta armaturnya. Pose modenya ganti lagi ke object mode. Kita blok aja semuanya. Shift D. Terus kita Shift D lagi. Satu lagi ya. Oke, segini aja. Lalu pencet RX 90 derajat. Nah, jadi di atas ya, di bagian atasnya. ZG dan Z. Rotasi. Oke, bagus. Lalu seleksi buku bagian kedua beserta armaturnya. Kita rotasi lagi. Ribet juga. Oh, salah, jangan kayak gini. Harusnya kayak gini. Nah, kita tambahkan kamera. Pencet Ctrl Alt numpad 0 untuk masuk ke mode kamera. Lalu pencet N untuk menampilkan menu ini ke view. Lalu centang kamera to view-nya. Kita masukkan aja ke dalam quick favorite ya, biar cepat nantinya. Pilih add to quick favorite. Lalu pencet N lagi untuk menutup menu di samping ini. Dan pencet key untuk menampilkan quick favorite ya. Kita pergi ke icon kamera pada pokal lensanya. Kalau nggak salah lensa kita gedein aja. Zoom ya. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita tambahkan apa ya? Kita pakai HDRI aja kali ya, biar cepat. Ganti warna panggungnya. Ini kayaknya terlalu terang ya di sini. RZ. Misalkan di sini gimana? Aduh, yang ininya. Oke. Kita pindahkan. Kita ganti render engine-nya ke Cycles. Oke, bagus. Waduh, laptopnya sudah memberontak.
Oke, karena laptopnya sudah mulai memberontak, saya akan skip aja. Tapi intinya kayak gitu ya, sama seperti ini settingannya. Saya ganti dulu ke sini deh, soalnya takut hang lagi. Pencet Ctrl S untuk menyimpan. Oke, lalu pencet F12 untuk mulai merender. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi intinya kayak gitu ya. Saya tidak akan panjang lebar dalam penutupan ini, takutnya laptop saya mati. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian tutorial ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!